Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran? Masih. Baik, Bapak harapkan masih bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silahkan Ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Indah mungkin ya? Silahkan Indah. Ya, Baik, silakan sebelum ya. kita memulai pembelajaran hari ini, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Indah sudah memimpin untuk berdoa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak bantu untuk presensi terlebih dahulu ya untuk kehadirannya. Yang pertama, Nurus, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Fajar, Hadir, Pak. terakhir Malihah. Hadir semua ya. Baik, kalian sudah tahu belum untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari bersama? Belum, Pak. Belum ya. Artikel ya. Baik, untuk materi selanjutnya yang kita akan pelajari adalah teks editorial. Nah, di teks editorial ini terdapat capaian pembelajaran ya yang harus dicapai peserta didik. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi informasi penting dan menyeleksi ragam pada teks editorial dan kemudian nantinya dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Tujuan pembelajarannya pada pertemuan pertama ini adalah mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial dan menyimpulkan informasi yang ada pada teks editorial. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ada sedikit motivasi untuk menjaga motivasi belajar kalian agar tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi, yaitu sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang selalu diulang, yang artinya di mana upaya-upaya kecil itu apabila kalian ulang setiap harinya akan menjadi suatu penopang meraih kesuksesan di masa depan nantinya. Seperti itu. Oke, ada yang sudah tahu apa itu teks editorial, anak-anak? Ada yang pernah membaca tidak teks editorial, kira-kira? Tajuk rencana, Pak. Iya, betul, Linda. Siapa tadi yang bilang tajuk rencana? Fajar, Indah, Pak. Fajar ya? Iya, pinter Fajar ya. Ada yang sudah pernah membaca belum tajuk rencana atau teks editorial selain Fajar? Belum, Pak. Belum ya? Ada yang sudah tahu fungsi dari teks tersebut? Belum ya? Baik. Jadi, Belum. di sini Bapak infokan ya, baik di koran, majalah, ataupun media online, pasti terdapat sebuah teks yang disebut editorial atau tajuk rencana. Nah, teks ini berbeda loh dengan artikel pada umumnya atau teks lain seperti itu. Dikarenakan, kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa teks editorial itu berbeda? Karena tidak ada yang sama, Pak. Karena Fajar menjawab, Pak. Ya, jadi untuk teks editorial itu berbeda. Yang pertama itu dikarenakan teksnya itu lebih singkat ya daripada teks lain. Selanjutnya itu mengandung fakta dan opini, serta dapat mempengaruhi sikap pembacanya. Nah, untuk kita mendalami materi lebih lanjut, ini Bapak ada buah PPT ya yang akan Bapak bantu share screen pada kalian. Bentar. Apakah sudah terlihat, anak-anak?
Terlihat, Pak. Di Baik. slideshow. Yang Kurang pertama besar. ini ada pengertian teks editorial ya. Teks editorial itu apa? Yaitu teks yang berisi pendapat pribadi seorang terhadap isu atau masalah aktual. Nah, isu tersebut meliputi bisa politik, sosial, ataupun masalah ekonomi ya, yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Kira-kira sudah paham belum terkait pengertian teks editorial ini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Sudah ya. Untuk selanjutnya, Bapak infokan untuk tujuan teks editorial itu sendiri ya. Yang pertama, itu dapat mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah, isu atau topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Dan tujuan yang kedua, itu memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, jadi tujuan teks editorial ini yang pertama, dapat mengajak pembacanya ini berpikir dalam masalah atau isu topik yang sedang diangkat ya dari isi teks editorial itu. Contohnya yang topik-topik yang hangat kira-kira apa ya anak-anak untuk saat ini? Ada yang tahu nggak? Konser Blackpink, Pak. Konser Konser Blackpink ya, Blackpink. Nurus. Konser Blackpink itu kira-kira opininya apa ya? Opini atau Jenny cantik, Pak. opini yang bisa Jenny kamu itu ungkapkan pacarnya Chaehyun. dari tema itu. Kira-kira apa? Konser terheboh tahun ini untuk Indonesia. Konser Di terheboh Indonesia. ya tahun ini. Ya bisa. Kalau Indah ada nggak kira-kira topik Apa, atau Pak? isu Opini? yang ingin Oh, kamu angkat dari teks ini? Topik yang iya. hangat kira-kira apa? Jisoo mengeluarkan album terbaru. Jisoo itu siapa Indah? Bapak nggak Jisoo kenal soalnya. Blackpink. Oh, Oh, Blackpink nggak ya. kenal, Pak. Maaf. Ya, Oh iya. Blackpink. Kalau dari Bapak sih isu topik yang ingin diangkat kira-kira ya itu yang depo Pertamina meledak itu. Kalian sempat dengar nggak Nggak di tahu, Pak. berita? Soalnya saya K-pop Oh first. iya, Pak. sesuai dengan topik dan isu yang hangat ya. Yang penting itu untuk tujuan teks editorial. Selanjutnya memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, jadi nanti teks yang dibahas ini atau yang teks editorial ini berisi pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang selanjutnya ada manfaat teks editorial. Ada yang tahu manfaatnya? Kira-kira? Untuk Memberi apa? informasi pembaca. Memberi informasi kepada pembaca untuk merangsang pemikiran ya, dan terkadang Ya, mampu Pak. menggerakkan pembaca untuk bertindak. Selanjutnya, ini ada fungsi teks editorial atau tajuk rencana yang umumnya menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Dan terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan fungsi terakhir, ini meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Untuk materi terakhir, ini ada struktur teks editorial, anak-anak. Yang pertama, itu ada pengenalan isu atau pernyataan pendapat. Nah, setelah pengenalan isu, ini ada argumentasi yang berisi opini atau fakta ya. Dan yang terakhir ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration. Nah, ini ada sebuah contoh teks editorial. Ayo kita cermati bersama-sama ya. Silahkan Bapak kasih waktu untuk mencermati bersama. Sekitar 5 menit untuk dibaca. Kurang besar, Pak. Oke, Bapak coba. Di slideshow coba, Pak.
Bentar. Demi tercipta. Kok banyak teksnya, Pak? Nah, Fajar males baca ya, Jar? ayo Ya, jangan namanya males juga. baca ya. Coba dicermati bersama ya. Teksnya panjang banget, Pak. Nah, Anggap saja surat cinta, Jar. Nggak pernah Kan dikasih nggak bikin surat. bahagia. Berarti nggak surat cinta. Nah, ini untuk teks editorialnya berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Ayo, setelah kita belajar struktur tadi, kira-kira bagian mana yang merupakan argumentasi? Yang bagian mana, Indah? Oh, yang menjaga kebersihan lingkungan sangatlah Iya, berguna paragraf karena ketiga ya. lingkungan. Iya, Betul Pak. sekali, Indah. Untuk pernyataan pendapat Kasih, bagian Pak. mana kira-kira, Fajar? Yang paragraf 1 sama paragraf 2, Pak. Iya, paragraf 1 dan 2 ini merupakan pernyataan pendapat ya. Dan yang terakhir, strukturnya itu adalah penegasan ulang. Kira-kira di mana, Mbak Nurus, untuk penegasan ulang? Di paragraf mana ya? Paragraf Setelah 2 kalian terakhir baca. Paragraf terakhir ya, dimulai dari dengan dengan kegiatan-kegiatan itu. Iya, sudah mulai mulai paham ya, terakhir. anak-anak, terkait untuk materi teks editorial ini? Iya, Pak. Baik. Bapak bantu stop share dulu. Apabila kalian sudah mengetahui apa itu struktur dan pengertian serta ciri-cirinya, selanjutnya ini Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya, yang di mana masing-masing ketua kelompoknya, kelompok 1 bisa dipimpin oleh Nurus, kelompok kedua Fajar, kelompok ketiga Maliha, dan kelompok 4 Indah ya. Apakah setuju? Setuju. Oke, Pak. Siap. Baik, apabila sudah dibentuk kelompok, ini Bapak ada sebuah teks ya yang akan Bapak kirim kepada kalian, atau LKPD di tepatnya. Nah, ini ada sebuah contoh kutipan teks editorial yang di mana terdapat pertanyaan di bawahnya, ada 3 soal. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan kelompok kalian ya. Iya, Pak. Siap. Baik. Oke, sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan pada hari ini, apakah sudah cukup jelas materi dari teks Cukup editorial ini? jelas, Pak. Jelas, Bisa Pak. disimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira yang pertama ada pengertian, ada yang tahu, bisa membantu untuk menyimpulkan? Teks Fajar, Pak. Ya, silahkan Fajar. Teks editorial atau tajuk rencana merupakan teks yang ditulis oleh redaksi suatu majalah atau berita yang ditujukan untuk memberikan informasi Ya, terkait suatu topik atau isu. ya benar. Isinya apa Fajar? Oh, opini Isinya ya? opini. Ya, benar sekali. Oke, Informasi. apabila sudah jelas dan paham, dan kalian juga bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, kita akhiri ya. Sebelum kita Ya, akhiri, Pak. kita Iya, Pak. berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan sehat selalu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Selamat Iya, siang. Makasih, Pak terima kasih, Daniel. Pak. Sama-sama.